Indonesia secara resmi, udah resmi ya, secara resmi sudah menyoroti dan mengawasi polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda setelah munculnya desakan publik. Ini tepuk tangan dulu buat kita nih. Salah satu desakan publik itu adalah dari suara-suara kita, dari komal-komal kita, dari typingan kita, dari komenan teman-teman. Itu adalah ini, ya. No viral, no justice, kayak gitu kan. Nah, jadi KPAI ini sudah turun tangan karena adanya desakan-desakan dia harus turun tangan terkait dugaan eksploitasi anak di bawah umur dan perebutan hak asuh. Jadi kita garis bawahi ya. Di sini KPAI turun khusus terkait isu eksploitasi anak dan perebutan hak asuh. Keterlibatan KPAI ini mencuat di bulan ini, Juni 2026, ya, menyusul ini karena viralnya berbagai konten digital yang melibatkan anak-anak pasca perceraian. Nah, apa poin-poinnya? Saya hanya merangkum ya, karena kalau saya bacain semua yang masuk ke saya ini panjang. Poin-poinnya, isu utama yang disoroti oleh KPAI yaitu adanya dugaan eksploitasi anak. Yang mana? Ya, karena dia menaruh perhatian serius pada keterlibatan anak-anaknya Ruben Onsu dan Sarwenda dalam konten media sosial. Hal ini termasuk aktivitas siaran langsung yang dinilai mengeksploitasi anak demi kepentingan digital. Kemarin malam kita baru membahas ini, ya. Apakah suara kita yang kemalam didengar? Mudah-mudahan, ya kan? Tapi ini sudah dijawab, ya. Kemudian mengatakan isu utama lainnya yang kedua adalah keamanan mental dalam konten digital. Kasus terbaru dipicu oleh keresahan Ruben Onsu pada putrinya Thalia 11 tahun yang melakukan siaran langsung di TikTok tanpa pengawasan ketat dan membaca komentar netizen yang tidak terkontrol. Ya, KPAI menilai, ya kan, hal ini tidak bagus untuk keamanan mental anak tersebut, apalagi lingkungan tersebut dinilai tidak sehat bagi tumbuh kembang anak. Ya Allah, thanks KPAI, ya. Kemudian hal terakhir yang menjadi sorotan dari KPAI adalah interaksi dengan pihak luar. Publik dan KPAI menilai adanya desakan publik dan psikolog. Ternyata adanya desakan publik dan psikolog mendesak KPAI untuk bertindak setelah viralnya potongan video interaksi anak di bawah umur dengan orang luar di lingkungan Sarwenda yang dinilai melanggar batas privasi dan norma kesopanan. Jadi ini kok. Jadi dia tidak secara spesifik menyebut bahwa adanya cium, pipi, pangku, ya kan, dan injek-injek kayak gitu kan? Enggak panggilan Dedi dan apa. Tetapi dia mengatakan dia mengatakan bahwa adanya potongan video interaksi anak ini dinilai melanggar privasi dan norma kesopanan. 3 poin utama ini menjadi sorotan KPAI terhadap kasus dari Sarwenda. Terakhir, apakah dampaknya sorotan daripada KPAI atau keterlibatan KPAI dalam kasus ini adalah dia bisa berdampak hukum, dia juga bisa berdampak terhadap hak asuh anak. Untuk hak asuh anak, ya kan, ini juga bisa menjadi salah satu hal yang merupakan bukti kuat yang menguatkan Ruben untuk mengalihkan hak asuh anak ini. Ya, saya tidak mengatakannya merebut ya, mengalihkan. Kemudian dampaknya adalah adanya tudingan kelalaian. Ya, KPI mengambil hal ini karena dinilai Sarwenda dinilai lalai dalam menjalankan perannya untuk menyaring ruang privasi untuk menjaga kesehatan mental anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah potensi ada namanya parental alienation. Itu adalah penggiringan opini atau penanaman kebencian. Nah, diduga
ya, diduga KPAI menduga dan khawatir ada upaya untuk menggiring opini atau menanamkan kebencian yang berdampak buruk pada psikologis anak yang juga merupakan wewenang mereka dalam menegakkan undang-undang perlindungan anak. Terakhir, KPAI menegaskan bahwa seluruh langkah pengawasan yang mereka lakukan murni berorientasi pada kepentingan terbaik perlindungan serta tumbuh kembang yang sehat bagi anak-anak yang terjebak dalam konflik orang-orang dewasa. Wow, thanks KPAI, I love you. Cukup kok. Oke. Coba Ruici, kamu bertanya seputaran ini yang tadi atau mau menambahkan, silakan. Terima kasih kok Kak Ira, selamat malam Kak Ira. Apa Malam mau sayang. bantuan dana juga nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa Ruici. Ya udah nggak tahu nomornya kok. Wih, luar biasa. Ya iyalah, mau gimana dana, orang nomornya aja ditolak kayak Kak Ira. Kan Ini dia nomor- tadi tanya, Kak Ira, kalau aku ini tuh paling nomorku. cepat. Oh, kirimin nomor aku reko. kan gini, Oh, ini nomor dana nomorku. diduluin dulu. Kan ceritanya gitu. Mana nomor gitu kan? Nomornya dikasih nomor token listriknya nggak nyambung. Gimana kok? Oke, silakan Ruici. Ya gitu. Ya kalau dari aku sih Kak Ira udah sangat menjelaskan ya. Dan kita patut dengerin itu yang diucapkan oleh Kak Ira itu bukan menggurui kita, tetapi harus merinci dan jelas gitu. Jadi kita nggak sepotong-sepotong, nanti pas ada yang di situ ada orang yang buzzer King Buzzer ya, King Buzzer itu dia menyebarluaskan tanpa ada halang-halangan lagi, nanti kita jadi salah gitu berbicara. Nah kalau berdasar seperti Kak Ira ya it's okay kata aku kok. Hanya menambahkan aja dari aku masalah anak gitu ya. Justru anak itu kan sekarang itu mulai merasa terkikis gitu rasa kasih sayang orang tua itu. Jadi bingung. Masukan dari sini nggak usah. Misalnya nggak usah harus terlalu inilah sama si ayah gitu kan. Toh kan sekarang ayah udah ada gitu kan, kita kumpul, jangan merasa sedih sendiri. Tapi di sisi lain nggak ada waktu melihat ibunya gitu. Kadang-kadang kalau datang si Om ngurusin si Om terus gitu, nggak ada istirahatnya gitu loh Koko. Jadi anak itu bingung harus bagaimana ini gitu kan, pas pulang kamu sekolah. Nah jadi tugasnya itu sekolah, makan, udah makan kenyang, lihat si Om. Ya jadi anak itu raut mukanya itu terlalu seolah-olah kepaksa gitu hidupnya itu gitu ya. Jadi aduh lihat pemandangan gimana ya. Guys, 1100 yang ada di sini. 1100 yang ada di sini, kalian kan tahu ini si Tete dari Bandung ini kan kalau ngomong itu si paling beda lah dari yang lain. Si Ira dengan hukum-hukumnya gitu kan. Si Ruici itu dengan gelok-geloknya gitu ya. Ini adalah dua host yang ada di sini nih, host yang baik ya, yang mumpuni gitu. Jadi kalian follow dia. Jadi kalau mereka nanti live, kalian bisa datangi ke live-nya gitu. Bagaimana Ruici? Semenjak sering naik di live Koko Hero, bertambah nggak penontonmu? Kalau aku sih ya spender Koko yang masuk gitu ya, mungkin dia merasa ingin ngasih. Tapi dia bilang mau token dulu, mau diisi Oh, gitu. jadi kamu ambil spenderku gitu? Mau isi dulu token, katanya ditungguin sampai ketiduran nggak ada, ya udah gitu. Berarti PHP kok. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya dia ngerasa dijauhin gitu ya, dijauhin sama apa, ini ada pertanyaan gini nih katanya ya, sama nggak caranya Yaman sama Gio gimana, coba itu harus secepatnya Ruben ketemu anak. Iya, kalau misalnya untuk sekarang pasti dia nahan-nahan untuk ketemu anak karena ya pasti nggak akan rela gitu, soalnya udah
udah nyebar begitu aja gitu. Dia itu sebetulnya ingin menjadi seorang ibu yang mengurus anaknya, menjadi pintar. Semua orang harapannya begitu. Tetapi terganggu, kalau terganggu waktu ya ini. Terganggu, tersita waktunya oleh seseorang gitu ya, ditambah untuk bekerja gitu. Nah, setelah lelah bekerja, ya setelah ya begitu begini, pasti kan orang juga ada ingin merem mata itu gitu. Nah, nggak ada waktu. Nah, seolah-olah dia anak pulang sekolah nggak ketemu sama ibunya, nggak ketemu sama makan aja, udah makan tidur tidur. Jadi diaturnya sekeras itu. Besoknya waktunya liburan juga kayaknya nggak ada nih kok. Kelihatannya mah kok gitu ya. Kalau Jadi kayak mama dari sebenarnya bidang begini, terkadang memang kan kita julid itu kan bumbu-bumbu. Pada dasarnya kan kita juga sayang ibunya anak-anak sebenarnya. Biar tidak tersesat di rawa-rawa gitu loh maksudnya. Saking sayangnya kita membahas itu dari hal kecil, sedang sampai besar, dari hal yang sedikit panas, agak panas, terpanas kita bahas semua. Coba bayangkan. Iya bener, itu aku juga udah kebayang. Iya. Gitu. Dia itu lagi nyari apa namanya nyari modal mungkin ya, mungkin kan kalau seorang princess dan raja kan perkawinannya juga harus bagaimana mungkin. Nah di situ mulai ya udahlah lu bapak lu aja yang ngeluarin duit gini-gini, tapi kalau kata aku nilai uang yang segitu besarnya itu, aduh kok nggak mungkin aku sehat lagi gitu, bukan ini sehat lagi aku pasti makin gemoy gitu kan dengan apa Nah, semua giliran itu. kamu, aku nggak minta-minta. Coba posisinya gitu terus 200 sampai paling gede itu 280. Kira-kira kalau kamu kesini nyawer apa? Kalau aku, Alhamdulillah. aku kan tahu gitu ya udah 200 juta nih kok ya. Dalam pikiran aku naik bus ya ke Jakarta meskipun misalnya nggak ada mobil gitu ya. Ya bagi-bagi aja di sana nanti kok di Jakarta. Ruti. Foya-foya dulu. Nanti kalau aku ke Bandung, nanti aku cari kamu ya. Ya iyalah pasti, masa mau nyari-nyari maling? Gak mungkin kan, pasti nyari aku. Nanti kokotek ini, Luis Hana masa, Luis ini sate, Luis tahu, pasti masa mau ke Kak Ira kan di Makassar Kak Ira. Anya, iya. Aku sih ada rute memang mau ke Bandung juga, ketemu ada kawan gitu. Terus aku pikir gini, aku kayaknya nggak punya teman di Bandung. Oh iya, aku kan ada si Ruici gitu. Nanti aku hubungin dia lah, gitu. Ya iyalah, jangan sama orang lain. Koko bawa perempuan gak kok? Bawalah. Bawa temen kan? Iya nanti Bawa. disangkanya aku nanti mau ini sama Koko, nggak mau. Gila aku. kau ya. Bener gak? Emangnya kau BO-an? Bawa. Bawa istri. Oh iya siap. Bawa aku aja lanjut. pertama. Ya udah gitu. Jadi posisi anak sekarang itu sebetulnya intinya terkikis kasih sayang kok. Jadi bingung dia mau ke Ruben, seolah-olah ada kompor gitu meleduk di belakang gitu ya, ada ikan buntel yang mengarang gitu, dibisik-bisik ke telinganya seton gitu ya. Sepertinya seperti ini. Aduh, jangan kasih papah lah gini ya, intinya menjelek-jelekan mungkin ya. Jadi makanya anak jadi bersikap nggak takut dan nggak mau gitu teh gini wah di hiperbola gitu ya, pergi ke tempatnya Ruben itu bakal begini ke anaknya, jadi anak itu takut atau kayak gitu kok, bingung jadinya Oke. pokoknya bingung gitu, anaknya mau pergi ke rumah si ayah teh, ke rumah ayah Ruben itu jadi takutnya tuh jadi seperti yang dibikin dulu gitu ya. Maklum lah mungkin karena satu-satunya memang dibikin senjata kan kalau orang yang udah bercerai itu Ruci, anak mah. aku kasih tahu kamu, jangankan anak kecil, kita itu orang dewasa yang tidak punya nalar itu kan, kadang-kadang kan kita itu diadu-adu orang bisa. Koko, Ya. katanya kok diomongin Ruici, masa? Apa kata dia? Katanya Koko itu begini-begini, percaya aja kita kan? Kita aja dewasa percayaan, apalagi anak kecil.
Iya, kan aku cuman bilang ini ke Delong, aku merasa berdosa, aku ke Happy Good Day bilang gini. Sabar, Iya, sabar. Kata Bulldog, saya mau berdebat. Maaf, di room ini nggak terima yang nggak ini nggak levelnya nggak ini, belajar dulu. Nah, Elang ini coba saya Elang ya. Nah, coba lawannya Ruiki Bulldog aja itu dulu, otaknya nanti baru sebelah. Ira ya. Elang naik Elang. Si Bulldog otaknya sebelah. Ayo, keluarkan narasinya Elang. Malam semuanya. Malam Koko, terima kasih untuk tempatnya kok ya, izin kok ya. Kalau Ya, narasi dari saya seperti ini aja kok. Sebenarnya ini kan korban broken head kan. Nah, semua di sini punya jiwa sisi keibuan kan. Nggak ada sih seorang ibu yang mau ingin anaknya berantakan kan. oke lanjut. Jadi logisnya ya kita ikutin aja lah prosesnya kan gitu. Terus, Doa kita semua semoga terbaik. Namanya orang pasti ada punya kesalahan kan gitu. sepakat. Nah, seandainya kalau emang dari sisi, kalau saya nggak ada pembelaan ke sana ke sini, kakak. Posisi real di tengah, gitu loh. Kenapa sampai Anda tidak ada posisi? Apakah karena kurang tahu materi daripada perselisihan ini atau kisruh ini, atau Bukannya orang materi, sebenarnya nyimak semua sih. nah sekarang Cuma apa? sudut Apa pandangnya coba? gini, kita yang dipentingkan kan sisi anak kan, itu loh. Ya, sekarang Mana ada si anak sekarang yang mau konsen dipisahkan dengan kedua orang tuanya? sekarang konsen kita adalah berbicara tentang anak dari malam ini kita berbicara dari sudut pandang anak, kemudian hak dan kewajibannya anak, kemudian bagaimana perlindungan dan keamanan anak. Nah, coba dari Bang Elang. Menurut Bang Elang, Anda netral itu karena Anda memandangnya dari sudut pandang anak, dari segi mananya? Kalau saya sudut pandangnya seperti ini, Kak. Kemungkinan dari pihak Ruben juga kan pernah waktu di ini kan. Bunda itu nggak seperti itu. Onyo juga pernah cerita kan. Di situ Bunda itu nggak seperti itu. 11 tahun itu waktu lama loh. Terus, Kan Langsung gitu kan. ini bicaranya langsung aja, nggak usah terpotong-potong kayak gitu. Ya karena saya kan tadi udah bilang, saya nggak bela sana, nggak bela sini. Setiap pasti ada suatu kesalahan dan kemungkinan Iya, waktu Anda pihak menjelaskan S kayak gitu mengucapkan loh. hal seperti itu. Kita nggak Nah, tahu Anda kondisi menjelaskan S saya itu nggak seperti apa membelanya kan itu gitu. karena apa? Positioning Anda karena apa gitu? Maksudnya karena apa yang gimana Kak Era?